Bab 521. Tak lama kemudian Rosie meminum habis segelas alkohol itu. Ia bersendawa, lalu tertidur di dalam gelas dengan nyaman. Rosie. Charles mengangkat Rosie dari gelas dan menggoyangkannya. Ia membersihkan sisa alkohol di tubuhnya. Rosie tampak agak pusing. Lidah kecil merahnya menjulur keluar. Matanya berputar-putar. Kak Charles. Cepat turunkan Rosie. Carla meluncur dari sofa. Kaki kecilnya berlari mendekat, lalu merebut Rosie kembali dengan galak. Tidak boleh menggoyangkannya. Dia bisa pusing. Carla masih tidak tahu apa arti mabuk alkohol. Baiklah. Charles mengernyitkan kening dan menggerutu. Perempuan benar-benar merepotkan. Daniel menyunggingkan senyuman, lalu menarik Charles duduk di sampingnya. Beritahu aku, kamu suka apa lagi? Aku suka senjata. Charles memiringkan kepala kecilnya dan berbicara dengan serius. Aku juga menyukai pesawat, mobil, kapal. Pokoknya segala hal yang disukai laki-laki termasuk kakak cantik. Daniel tercengang. Kamu masih kecil, sudah menyukai kakak cantik. Benar. Wajah tampan Charles penuh kebanggaan. Aku punya 3 pacar di sekolah. Daniel tak berdaya. Ia sama sekali tidak tahu keluarga Wallens punya gen seperti ini. Ayah dan anak sama-sama mahir cinta. Tetapi dengar-dengar saat muda dulu, kakeknya juga sangat mahir. Bip, bip. Ketika sedang merenung ponselnya berdering, Daniel melihat sekilas lalu menerima telepon itu. Halo. Presdir Daniel. Aku, Daniel. Ini aku. Terdengar suara Linda dari ujung telepon. Ia penuh emosional. Kamu berencana menghindariku sampai kapan? Kalau kamu punya pendapat lain, harus menjelaskan kepadaku langsung, kan? Aku sudah pernah bilang, jangan datang ke perusahaan. Daniel mengernyitkan kening tidak senang. Aku juga terpaksa. Kamu tidak menjawab teleponku. Pesanku juga tidak dibalas. Kamu bahkan memblokir nomorku. Aku terpaksa menggunakan telepon Winnie untuk menelponmu. Menelponku juga tidak ada gunanya. Segalanya diputuskan setelah kakek bangun. Daniel mematikan telepon. Setelah selesai bicara, ia lalu menoleh memandang Charles yang berada di pelukannya. Anak itu tampak takut. Ia meringkuk dan menatapnya dengan takut. Kenapa? Daniel menyunggingkan senyuman. Tampangmu tadi menakutkan, ucap Charles dengan lemah. Iya, ketika aku mengurus masalah pekerjaan, aku lebih tegas. Daniel tersenyum. Tapi, sikapku tentu berbeda jika bersama kalian bertiga dan juga mami kalian. Baiklah kalau begitu. Charles menghela napas lega. Ia memiringkan kepala kecilnya dan bertanya dengan serius. Apa paman adalah pacar mamiku? Daniel tidak tahu bagaimana menjawabnya ketika mendengar panggilan ini. Jika bisa dibilang, sebenarnya ia adalah ayah mereka. Tapi, sekarang mereka belum menikah. Jadi seharusnya masih berstatus pacar. Tidak apa. Toh ayah jahatku itu tidak tahu masih hidup atau sudah mati. Jika paman bisa terus menjaga mami dengan baik, kami bisa menerimamu. Charles berbicara sendiri. Ia sama sekali tidak menyadari perubahan ekspresi Daniel. Ayah jahat. Daniel mengulangi kata ini sambil mengernyitkan kening. Apa yang mami kalian katakan pada kalian? Mami tidak pernah mengungkit soal ayah. Charles agak sedih ketika mengungkit topik ini, karena kami ditertawai di sekolah. Lalu aku tanya nenek. Nenek dengan antusias bilang, ayah jahat kami tidak bertanggung jawab. Walaupun kemudian ia mengubah ucapannya, tapi aku sudah mengingatnya. Orang itu bukan orang baik. Tapi paman Daniel kamu tidak sama. Paman sangat baik pada mami. Sangat baik pada kami. Dan paman juga cucu besar kakek. Jadi, aku memutuskan untuk menerimamu. Daniel kehilangan kata-kata. Ia berpikir, ia harus segera berdiskusi dengan Tracy. Lalu berkenalan secara resmi dengan anak-anak. Bab 522. Aku sudah berhasil menyelesaikannya. Tiba-tiba Carlos berseru dengan semangat. Wajah tampannya ceria. Matanya berbinar-binar. Coba kulihat. Daniel lekas menerima tablet itu. Dan melihat dengan cermat. Carlos sungguh telah menyelesaikan titik buta riset produk pintar Skywell yang baru dikembangkan. Bagaimana bisa kamu menyelesaikannya? Daniel lekas memeluk Carlos dan bertanya sambil menunjuk tablet. Di bagian ini ada kesalahan sistem. Selama mengubahnya,
Carlos sambil nunjuk tablet, lalu menjelaskan dengan rinci cara penyelesaiannya. Paman Daniel, begini bisakah? Bisa, sangat bisa. Daniel menganggukkan kepala. Sebenarnya ia sudah menyelesaikan masalah ini semalam. Pagi ini, ia hanya ingin menguji Carlos. Ia ingin mengetahui seberapa dalam pengetahuan teknologinya. Tak disangka putranya sungguh berbakat. Kalau begitu, apa aku bisa memohon sebuah permintaan? Carlos sangat gembira. Lekas meminta konfirmasi kepadanya. Tentu saja. Kamu ingin apa? Jarang sekali Daniel sebahagia ini. Bahkan lebih bahagia daripada ketika ia memecahkan teka-teki itu sendiri. Walaupun Carlos tidak mirip dengannya, tetapi bakat alami dan kemampuan teknologinya sama persis dengannya. Sekarang masih belum tahu. Aku akan memikirkannya. Nanti baru aku beritahu. Carlos menyilangkan kedua tangan di dadanya. Ia seperti orang dewasa. Permohonan itu sangat berharga. Tentu saja aku harus menggunakannya dengan bijak. Benar, benar, Charles menyahut. Sama seperti Aladin. Memohon permintaan saat di momen penting. Iya. Carlos menganggukkan kepala tersenyum. Hahaha. Tidak apa. Daniel memeluk kedua putranya. Ia tertawa bahagia. Tertawalah. Carla mengerucutkan bibir kecilnya. Tidak senang dan menggerutu dengan galak. Tunggu kelas musik nanti malam. Paman pasti menangis. Rosie bersendawa. Lalu membalikkan badan. Ia tidur terlentang dengan perut mengarah ke atas. Dengan cepat, mobil tiba di taman kanak-kanak. Pas sekali ini adalah jam masuk sekolah. Bis sekolah sedang melaju masuk ke dalam sekolah. Rolls-Royce limosin Daniel mengikuti dari belakang dan berhenti di samping. Mereka menarik banyak perhatian orang. Satpam memisahkan anak-anak mencegah mereka mendekat. Takut menimbulkan bahaya, sekelompok anak-anak turun dari bis sekolah. Satu persatu memegang pakaian murid di depan mereka. Mereka seperti seikat anggur yang mengikuti guru masuk ke dalam kelas. Tetapi, anak-anak memandang kemari dengan rasa penasaran. Mereka ingin tahu siapa orang di dalam mobil. Beberapa pengawal turun dari mobil dan membuka pintu. Mereka menurunkan ketiga anak turun dari mobil. Di mobil lain, ketiga perawat sudah turun menunggu. Ketika melihat tiga tuan mereka, mereka lekas maju menjaga mereka. Itu Carlos, Charles, dan Carla. Seorang anak dari kelas Matahari berteriak. Seluruh anak dari kelas itu pun melihat kemari. Beberapa anak menyerukan nama mereka dengan antusias. Sasa, Gita, Carla juga menyerukan nama teman-temannya dengan ceria. Paman Daniel, Paman Daniel. Charles lekas menarik tangan Daniel ketika melihat teman sekelasnya. Ia mengenalkannya pada Daniel. Cepat lihat, anak perempuan berkuncir kuda itu adalah pacar pertamaku. Daniel mendongakkan kepala melihatnya. Seorang anak kecil mengenakan rok kuning, dengan rambut berkuncir kuda. Anak itu berjalan sambil melihat Charles, dan melambaikan tangan sambil tersenyum. Charles, cepat baris di sini. Aku sisakan posisi untukmu. Ini, yang dinamakan cinta. Itu, anak perempuan berdarah campuran pacar kedua. Charles menunjuk anak perempuan berdarah campuran di belakang. Ia berkata sambil tersenyum. Campuran China dan Prancis, namanya Julia. Mata Daniel mengikuti arah tangan Charles. Anak perempuan itu berambut ikal panjang dan terurai. Mengenakan gaun putih terusan yang sangat cantik. Ia melirik Charles dengan malu-malu. Lalu kembali mengikuti barisan. Anak perempuan itu boleh juga. Kenapa kamu tidak menyukainya lagi? Daniel agak penasaran. Aku sekarang menyukai wanita dewasa. Charles menunjuk guru musik di sana. Itu adalah pacarku yang sekarang. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.